Setelah obrol-obrol selama 10 menit yang tanpa henti, Anu menyarankan kepada semuanya untuk pergi sekarang, agar nantinya sampai di tujuan pada sore hari. 2 jam kemudian, akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan. Barang-barang mereka pun dimasukkan ke dalam kamar-kamar yang sudah dipersiapkan oleh neneknya Anu. Beberapa menit kemudian, Bibi Anu memanggil mereka semua untuk sarapan pagi di ruang makan. Mereka berempat pun makan dengan lahap sambil sesekali mengobrol tentang pengalamannya pada hari kemarin. Di tengah obrolan, Alan terbesit untuk menunjukkan siapa dirinya sekarang. Maka, dia mulai mencoba menjelaskan kepada mereka tentang karirnya, pendidikannya, dan rencana masa depannya. Secara mengejutkan, para sahabatnya meresponnya dengan balasan yang dingin. Alan pun mulai berang, dan dia pun mencoba kembali dengan memaparkan tentang kegiatannya bersama bandnya. Tetapi, tetap saja tidak bisa membuat mereka terkesan. Para sahabatnya hanya merespon dengan berkata iya-iya saja. Dan sudah pasti ketiga sahabatnya itu tidak suka dengan kelakuan Alan tersebut. Malam harinya, mereka berkuliner bersama di sekitaran rumah neneknya Anu. Mereka berempat membeli bakso aci, es goyobot, dan yang terakhir memakan risoles. Alan yang masih penasaran dengan balas dendamnya, ingin sekali lagi mencoba membuat mereka terkesan serta kagum kepadanya. Jadi, saat makan, dia mencoba menerangkan prestasi-prestasinya yang dia dapatkan, tapi hasilnya nihil juga. Habis perut mereka bertiga terisi penuh, para sahabatnya pun berniat langsung pulang kembali ke rumah neneknya Anu. Dan ketika mereka berempat sedang menyeberang jalan, sebuah motor melaju dengan kencang yang membuat Po terserempet dan mendapat luka yang cukup parah. Po pun mengeluarkan banyak darah dari tangan dan kakinya, sementara Anu hanya mengalami luka kecil saja pada bagian tangannya. Alan dan Tri juga sama-sama terjatuh oleh pengemudi motor itu. Namun mereka berdua tidak mendapat luka karena motor itu berada jauh dari mereka. Para warga yang ada di samping jalan pun langsung menolong mereka bertiga dengan jumlah yang cukup banyak. Namun berbeda dengan yang Alan alami. Dia hanya ditolong oleh satu orang saja. Hal itu membuat Alan cemburu, lalu muncullah kembali rasa dendam dalam hatinya. Statusnya sebagai public figure pun tidak membantunya saat kejadian kecelakaan tersebut. Pulang dari Garut, Alan kembali menjalani aktivitasnya yang sibuk seperti biasanya. Meski dia kembali ke aktivitas normalnya, tapi mentalnya kini sedang berada dalam kondisi yang labil. Dia masih saja menyimpan rasa kecewa dan dendam terhadap ketiga sahabatnya. Hal itu dikarenakan tiga sahabatnya yang tidak pernah mengapresiasi tentang hal apapun dari dahulu. Alan pun semakin marah, semakin gusar, dan emosinya semakin tak terkontrol. Hari-harinya kini terasa semakin kelabu dan terus menggelap. Para sahabat Alan juga sama-sama kembali ke rutinitas hariannya. Po kembali ke pekerjaannya, yaitu sebagai pengusaha mebel. Anu sebagai dosen di salah satu kampus di kota Bandung, dan Tri sebagai pilot di salah satu maskapai penerbangan swasta. Po membuat furnitur-furnitur untuk keperluan syuting, rumah sakit, dan instansi-instansi pemerintah. Sedangkan Anu, dia adalah dosen jurusan teknik informatika dan juga seorang fotografer. Dia adalah pengajar yang dikenal baik oleh para mahasiswa dan mahasiswinya. Kepribadiannya yang kocak membuat dirinya sangat menonjol dibandingkan para dosen lain di kampusnya. Anu pun sering bertraveling berkeliling Indonesia untuk mencari spot-spot foto terbaik untuk dia simpan ke album foto pribadinya. Sementara Tri, dia adalah pilot muda yang cukup berpengalaman dan sudah terbiasa menerbangkan pesawat tipe Boeing dan Airbus. Kesibukan dan profesinya itu membuatnya menjadi jarang berkumpul dengan para sahabatnya dan teman-temannya. Di pekerjaannya juga, dia dikenal dengan keramah tamahannya serta ketegasannya sehingga menimbulkan rasa kagum dari para pramugari dan kru-kru pesawat.